Kami pernah menginjil ke daerah Sanggapura. Sebagian teman kami naik sepeda, saya naik sepeda motor. Saudaraku, sampai di Simpang, rombongan kami bagi 3. Tempat kami berhenti itu pohon beringin. Saudara, kami pun pergi dengan wanti-wanti jangan terlalu lama. Jam 9:30 kita semua mesti sampai kembali di sini. Saudara, saya pun berusaha dan saya lebih cepat selesai. Dan jam 10 saya sudah sampai pada tempat itu. 2 rombongan lagi belum. Tiba-tiba datang lagi 1 rombongan. Saudaraku, saya katakan saja namanya si Jet. Nah, saudaraku, dia pakai sepeda model lama. Saudaraku, jadi stangnya itu begini, saudaraku, belakang. Dan di stangnya itu, saudaraku, ditaruhnya ada pisau, ada obeng lah, ada sabit lah, saudaraku. Ya, semua ada di situ, saudaraku. Ada besi, saudaraku. Ya. Untuk apa ini semua? Ini Pak, ini pohon trep ini katanya. Saya nggak tahu entah pohon trep dalam bahasa Karo, pohon beringin, nggak tahu saya. Ada penunggunya ini, dia katakan. Jadi mesti lengkap senjata kita. Oh ya, saya katakan. Udah pernah lihat, saya katakan. Belum Pak, saya katakan. Tapi orang bilang ada. Karena saya berjaga-jaga. Nah, satu buah senjata itu takkan ditakutinya, saya katakan. Ya, dia hanya takut kepada ada tertulis. Dia hanya takut kepada firman Tuhan yang diurapi Roh Kudus. Dia takut kepada nama Yesus. Dia takut kepada darah Yesus, saya katakan. Dan lebih lama saya jalan dari kampung ke kampung naik sepeda motor, belum pernah dia bisa mengganggu kami. Tidak bisa memang. Karena kami berangkat dalam nama Yesus, kami dibungkus dengan darah Yesus yang berkuasa. Ya, kami mengusir setan dalam nama Yesus. Penuh dengan Roh Kudus. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Haleluya. Saudara mengucapkan firman Tuhan sama sebagaimana Tuhan mengucapkan ada tertulis, dia mesti mundur. Dia tidak tahan. Kemanapun saudara di dunia ini saudara miliki ada tertulis firman Tuhan, maka setan manapun di dunia ini tidak bisa menjamah saudara. Siang dan malam. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu Allah. Jadi bagi firman Tuhan tidak ada yang mustahil. Oleh sebab itu kayalah dengan firman Tuhan. Bagi saudara juga tidak ada yang mustahil. Karena firman itu Tuhan. Dia tidak bisa tahan. Maka saudara harus kaya firman Tuhan. Ucapkan firman Tuhan. Lawan setan dengan mengucapkan firman Tuhan. Jangan pergi setan. Jangan begitu saja. Saya usir engkau. Ada tertulis setan, aku punya kuasa atasmu. Aku bisa mengusir engkau dalam nama Yesus. Dan engkau mesti tunduk, pergi dalam nama Yesus. Saya anak Tuhan. Engkau tidak bisa menjamah saya. Saya bersalut dengan darah Yesus. Apa yang dia janjikan pasti dia genapkan. Ya. Manalah dia buktinya? Tuhan bukan manusia. Ada tertulis Tuhan bukan manusia. Jadi dia berjanji dan tidak menepatinya. Dia mengucapkan sesuatu dan tidak menepatinya. Ya pasti menepatinya. Haleluya. Ya. Tuhan Yesus pun datang ke dunia ini, saudaraku, dan melucuti setan. Sekarang setan tidak punya senjata. Hanya senjata penipuan-penipuan. Senjata gertakan-gertakan saja, saudaraku. Jangan takut. Amin, saudara. Bukankah sampai sekarang, saudaraku, setan mengatakan dosa itu enak. Dia tidak menenangkan akibat dosa itu berat. Tidak bisa berdoa, tidak bisa melayani, tidak hidup firman Tuhan, saudaraku. Tidak bersekutu dengan Tuhan, tidak ada urapan, saudaraku. Saudara merusak pelayanan, saudaraku. Kalau saudara melayani dengan dosa dalam hati saudara, dosa itu merembet, saudaraku, kepada jemaat. Kalau saudara tidak buang cepat-cepat, saudaraku, dan saudara melayani, itu akan merembet kepada jiwa-jiwa. Kasihan jiwa-jiwa, saudaraku. Karena saya penuh Roh Kudus merembet kepada saudara. Nah, saudara penuh dengan Roh Kudus, saudaraku. Saya jaga diri saya. Penuhilah hatimu dengan firman Tuhan.
Renungkanlah itu siang dan malam, dan bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis dalamnya. Maka dengan demikian kau akan berhasil, perjalanan akan beruntung. Saudara, setan mengatakan, engkau akan tetap miskin, orang tuamu miskin, engkau akan miskin. Engkau akan miskin terus, itu tipuan setan. Engkau tidak ada pekerjaan, itu tipuan setan. Percaya kepada Tuhan terus. Beri persembahan saudara kepada Tuhan dan sembah Tuhan, saudaraku. Maka Tuhan tidak akan membiarkan saudara tetap dalam kemiskinan. Dan kalau setan terus bicara kepada saudara, saudaraku, lawan dia. Ya. Katakan, Yesus datang supaya aku beroleh hidup yang berkelimpahan. Nah, jadi dalam mengusir setan, saudaraku, kemukakan ayat-ayat, ternyata engkau benar. Oleh sebab itu saudara harus berisi banyak ayat, berisi penuh dengan firman Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan tiap kali setan menyerang, ada firman Tuhan dalam hati saudara. Setan kadang-kadang memberi kebimbangan. Engkau tidak akan sanggup melayani, engkau tidak layak. Lihatlah, kau hidupmu tidak menjadi contoh, hidup rumah tanggamu tidak menjadi contoh. Bagaimana engkau bisa melayani? Saudaraku, kembali kepada kebenaran, bertobat dengan sungguh-sungguh, saudaraku. Ya, walaupun masih ada, saudaraku, akibat-akibat daripada hidup lama dalam hidup saudara, dalam rumah tangga saudara, saudaraku, semua itu akan hilang. Tuhan tidak menahan kebaikan daripada orang yang hidup tidak bercela. Nah, pilihlah hidup tidak bercela, karena kebaikan Tuhan akan menjadi milik saudara. Mengapa mesti hidup bercela? Mengapa mesti bohong? Mengapa tidak jujur? Biasakan memberi. Biasakan memberi. Biasakan memberi. Ya. Apa saudara tabur akan saudara tuai. Saudara tabur sukacita dari milik saudara. Setan, saudaraku, berperang, saudaraku, dalam pikiran kita ini. Ini medan perang. Dialah anak-anakmu tidak bertobat. Dialah anak-anakmu tidak ke gereja. Lihat dia tidak mau ke gereja. Pastilah jatuh daripada keselamatan. Engkau tidak akan bisa memanggilnya. Serangan setan terutama yaitu membuat kita bimbang pada kebenaran firman Tuhan. Benar kau dia bila Yesus engkau akan sembuh? Saudaraku, ini semua tipu daya setan. Saudara, setan akan bisa memutarbalikkan firman Tuhan kepada saudara. Saudara menjadi bimbang terhadap firman Tuhan. Oleh sebab itu jangan tinggalkan kebaktian bersama seperti ini, di mana saudara boleh pengertian baru daripada Tuhan. Ya. Kita sudah dipilih Tuhan. Kita tidak sama dengan orang dunia ini. Kita memang masih hidup dalam dunia ini, tapi selama hidup di dunia ini kita harus hidup dalam kekudusan, yang meninggalkan segala dosa, tidak terlibat dalam kuasa-kuasa kegelapan, tidak terlibat dalam penyembahan berhala, tidak terlibat, supaya kuasa Tuhan tetap menyertai saudara, firman Tuhan tetap hidup dalam hati saudara, dan tiap kali setan datang, saudara bisa menangkisnya, saudaraku, dengan berkata ada tersurat. Oleh sebab itu baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Tidak sulit dimengerti, biasakan mengucapkan firman Tuhan. Biasakan hidup dalam firman Tuhan. Mana itu ucapan Tuhan? Bangsa Israel harus mengambilnya tiap-tiap hari. Makan mana tiap-tiap hari. Maka saudara juga harus mengambil mana tiap-tiap hari, firman Tuhan tiap-tiap hari pada zaman sekarang ini. Dan makan firman Tuhan itu tiap-tiap hari. Taruh dalam hati saudara, jangan kosong daripada firman Tuhan. Amin. Walau dunia tidak melakukannya lagi, saudara harus melaksanakannya. Karena tujuan dunia lain daripada tujuan saudara. Tujuan dunia kebanyakan untuk kaya raya, termasuk ternama. Tapi tujuan saudara adalah hidup yang kekal. Kalaupun ada uang saudara di bank, saudara, deposito atau apa, atau di rumah, saudara kumpulkan segepok uang,
Saudaraku, tidak jaminan. Tuhan Yesus yang menjadi jaminan. Firman Tuhan jaminan, iman jaminan. Bersekutu dengan Tuhan jaminan. Intip dengan Tuhan itu jaminan. Sumber kita satu-satunya adalah Tuhan Yesus. Untuk hidup badani Tuhan Yesus. Untuk hidup rohani Tuhan Yesus. Haleluya, saudaraku. Jatuh cintalah kepada firman Tuhan. Kembalilah kepada Alkitab saudara. Dan janji Tuhan yang saudara pegang itu genap bagi saudara. Itu yang akan mengubahkan seluruh nasib saudara.